Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan akan satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, di malam hari ini kami bersama akan belajar akan satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya roh hikmat yang dari tempat maha tinggi akan memampukan kami untuk kami boleh dimengertikan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan yang akan membuka rahasia kebenaran firman-Mu, kiranya hikmat-Mu akan memampukan anak-Mu di dalam menyampaikan firman ini, dan setiap anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan boleh dimengertikan dan boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepenuhnya kami hanya berserah di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Begini firman Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari nats yang kita baca tadi, di sini mengatakan bahwa Yesus mulai berkeliling di seluruh Galilea. Tidak hanya sebagian dari Galilea, tapi seluruh Galilea. Ia tidak diam di situ, saudaraku, tapi Tuhan mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan melakukan suatu tindakan, yaitu melakukan mukjizat yang terjadi di tempat itu. Dan di saat ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tujuan dari mukjizat. Apa itu mukjizat, saudaraku? Mukjizat boleh dikatakan kalau itu suatu peristiwa atau kejadian ajaib yang sulit dijangkau oleh kemampuan atau akal manusia. Jadi ini kalau dipikir secara nalar manusia itu tidak mungkin terjadi. Itulah perbuatan ajaib mukjizat yang Tuhan lakukan. Tentunya dari suatu mukjizat yang Tuhan adakan atau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan dari mukjizat itu. Bersama kita belajar yaitu dari ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tujuan dari mukjizat yaitu pertama memberikan kelegaan atau kelepasan bagi jiwa kita. Kelegaan dari apa, saudaraku? Banyak hal. Kelegaan dari pergumulan hidup kita, kelegaan dari rasa sakit, rasa takut yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya Allah yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus waktu berkeliling di Galilea, Tuhan tidak diam hanya di satu tempat saja, tapi berkeliling di seluruh Galilea. Dan di sana Tuhan tidak diam tinggal, tetapi Tuhan mulai mengajar, mulai memberitakan Injil dan melakukan perbuatan besar, yaitu mukjizat, melenyapkan penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kuasa kegelapan pun sanggup untuk melakukan perbuatan besar seperti yang Tuhan lakukan. Tapi di sini ada perbedaan yang sangat jauh sekali yang dapat kita ketahui.
Kalau kuasa kegelapan, mereka akan meminta imbalan terlebih dahulu ya, sebelum mereka melakukan suatu tindakan. Mereka mencari keuntungan terlebih dahulu sebelum mereka memberikan apa yang orang tersebut minta. Tetapi beda dengan Tuhan kita. Tuhan melakukan hal yang terlebih dahulu Tuhan lakukan untuk umat-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah sanggup melakukan mujizat itu. Itu merupakan suatu hal yang kecil yang bisa Tuhan lakukan. Tetapi teramat dalam Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, yaitu supaya umat-Nya mengenal Tuhan kembali, bertobat kembali kepada jalannya. Kalau Tuhan sudah terlebih dahulu mau mendatangi kita, orang yang lemah, orang yang tidak mampu untuk berbuat sesuatu apapun, apa sekarang timbal balik kita yang sudah berada dalam hidup yang penuh dengan kasih karunia? Tentunya kita akan melakukan sesuatu hal yang itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saat ini kita berada pada posisi sakit atau sedang dalam pergumulan yang berat, kadang kita berdoa, tetapi tidak langsung saat itu Tuhan menjawabnya. Kita berdoa seperti bendal tembok ya. Kita tidak segera mendapat jawaban, tapi itu tidak berpengaruh bagi kita jika kita sudah hidup di dalam hidup yang penuh kasih karunia. Kita akan tetap berada di jalan Tuhan, mengikut Tuhan. Walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Boleh mengenal siapa pembuat mujizat itu, yaitu Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ayat yang ke-24. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Di sini kita boleh belajar bahwa tujuan dari mukjizat yang dinyatakan Tuhan yaitu untuk menyatakan kemahakuasaan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih, di sini yang setelah orang mendengar berita tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang datang kepadanya. Tidak orang sehat saja yang datang, terutama banyak orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit, sedang banyak pergumulan, merekalah yang datang kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya itu lemah, tak berdaya tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam keluarga kami, saya sering menyampaikan kepada anak saya, kalau saat ini dia bisa sekolah sampai sekarang, itu karena mukjizat. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat sesuatu apapun. Tuhan itu sanggup, saudaraku, untuk menolong kita. Tuhan itu berkuasa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jadi saudaraku, di sini kita boleh belajar bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala perkara dengan kemahakuasaan Allah. Di ayat yang ke-24 ini dinyatakan bahwa tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit. Saudaraku, yang datang kepada Tuhan tidak orang yang sehat jasmani di sini dijelaskan, tetapi orang yang buruk keadaannya, yang menderita sakit penyakit, berarti orang ini tidak sempurna, saudaraku. Mereka merasa banyak kekurangan dan mereka datang kepada Tuhan dengan satu tujuan, yaitu mereka boleh dipulihkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika saat ini Tuhan izinkan terjadi sesuatu pada diri kita, percayalah, Allah dengan kemahakuasaannya sanggup untuk memulihkan kita, sanggup untuk memberikan kelepasan kepada kita.
asalkan kita tetap hidup seturut dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, di malam hari ini kita boleh belajar dari setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan itu punya maksud, punya tujuan terhadap umat pilihannya. Yaitu yang pertama, kita boleh mendapatkan kelepasan, kelegaan jiwa kita, supaya kita boleh kembali mengenal, kembali ke jalan Tuhan, dan bertobat kembali ke dalam Allah pembuat mujizat itu. Dan kita boleh menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat sesuatu apapun. Hanya Tuhan yang kuasa melakukan segala perkara, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Haleluya.